Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dalam majelis kita yang insyaallah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga panjenengan yang hadir ke sini dengan istiqamah, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala juga diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat tadi kita sampaikan tentang bagaimana kondisi hari kiamat. Tapi pada kesempatan ini yang kita bahas adalah agar amalan kita diterima di sisi Allah. Jadi bagaimana agar amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, yaitu surah Al-Ghasyiyah, yang artinya ayat 1 sampai 7 tadi, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, maksudnya neraka. Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ayat tersebut merupakan cerita tentang kondisi sebagian penghuni neraka, yaitu di akhirat kelak. Ternyata bukan semua penghuni neraka adalah orang-orang di dunianya kerjaannya cuma gemar berbuat maksiat, kecanduan narkoba atau yang lainnya. Akan tetapi ternyata juga di antara penghuni neraka yang di dunianya kelihatan rajin beramal, bahkan saking rajinnya dia kelelahan dengan amalannya itu tadi. Nah, ini tentunya menimbulkan kekhawatiran yang amat besar pada diri kita masing-masing. Na'udzubillah, ya, khawatir kita termasuk hal yang disebutkan tadi. Jadi bagaimana untuk menghilangkan rasa cemas itu? Kita perlu mengetahui mengapa orang-orang yang disebutkan dalam ayat tadi itu sudah beramal tapi ganjarannya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, kita menemukan bahwa syarat pokok diterimanya amalan orang itu adalah seorang hamba, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Kahfi, sampun apal sedaya nggih surat Kahfi? Sampun, alhamdulillah. Dijawab nih, mau. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya,
maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, dua hal ini merupakan dua rukun amal yang diterima. Harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama mempelajari ayat ini ya. Syarat pertama suatu amalan yaitu syarat ikhlas karena Allah. Maksudnya adalah seorang hanya mengharapkan ridho Allah dari setiap amalannya, bersih dari riya, nopo riya ini, ingin dilihat orang lain ya. Dan sum'ah, nopo sum'ah itu ingin didengar orang lain. Boten pados pujian lan balasan kecuali dari Allah. Jadi pendek kata, seluruh amalan yang dikerjakan itu ditujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak ikhlas amalannya karena Allah tidak hanya mengakibatkan ditolak amalannya oleh Allah, tapi naudzubillah nanti disiksa di neraka. Suatu hari ketika Sufyan ya, Sufyan al-Asbahani yang memasuki kota Madinah, tiba-tiba dia mendapati seseorang yang sedang dikerumuni orang banyak. Maka pun dia bertanya, siapakah orang ini? Ya. Dia pun bertanya, ya. Mereka menjawab, ini adalah Abu Hurairah, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sufyan pun mendekat hingga dia duduk di hadapan Abu Hurairah, yang saat itu dia sedang menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para hadirin, ya, kepada para murid-muridnya. Ketika selesai dan hadirin telah meninggalkan tempat, Sufyan berkata ya kepada Abu Hurairah tadi ya, yang menyampaikan hadis-hadis Nabi, Sufyan berkata, sebutkanlah untukku sebuah hadis yang engkau dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan amat engkau hafal dan engkau pahami. Ya, jadi Sufyan ini tanglet tentang Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah menjawab, baiklah, akan ku ceritakan padamu suatu hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan amat aku pahami. Ya. Saat Abu Hurairah akan menyebutkan hadis itu, tiba-tiba beliau tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Jadi pingsan. Ketika siuman, badhe ngomong malih, baiklah, akan aku ceritakan padamu suatu hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan amat aku pahami. Mantun ngomong niku malih, tiba-tiba Abu Hurairah pingsan malih untuk beberapa saat. Terus ketika pun siuman ngomong malih, baiklah, akan aku ceritakan padamu suatu hadis yang aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah ini. Saat itu kami hanya berdua dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mari ngomong ngoten malih, Abu Hurairah tak sadar malih, pingsan malih. Ya, ketika siuman yang ketiga mengusap wajahnya dan berkata, baiklah, akan kuceritakan padamu suatu hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kami hanya berdua dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Hurairah tidak sadar malih dalam waktu yang cukup panjang, ya, sehingga orang itu tadi menyadarkan Abu Hurairah ke tubuhnya sampai beliau siuman. Dan ketika sadar, beliau berkata, suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, artinya ngeten, sesungguhnya pada hari kiamat. Jadi badhe cerita hari kiamat itu pingsan pinten lho, ping sekawan nggih. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun kepada hambanya untuk mengadili mereka. Jadi tiang-tiang mangke akan diadili.
Dan saat itu masing-masing dari mereka dalam keadaan berlutut sendekul. Lantas yang pertama kali dipanggil olehnya 3 orang. Seorang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang berperang di jalan Allah, dan orang yang hartanya patah banyak. Maka Allah pun berkata kepada si Qori, pembaca Quran itu, bukankah aku telah mengajarkan padamu apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku? Ya, si Qori ini menjawab, benar ya Allah. Allah kembali bertanya, lantas apa yang telah engkau amalkan dengan ilmu yang kau miliki? Si Qori menjawab, aku pergunakan ayat-ayat Al-Quran yang kupunyai untuk dibaca dalam sholat di siang maupun malam hari. Serta merta Allah berkata, engkau telah berdusta. Para malaikat pun juga berkata, engkau dusta. Lantas Allah berfirman, akan tetapi engkau membaca Al-Quran agar supaya engkau disebut-sebut sebagai qori, dan pujian itu telah engkau dapatkan di dunia. Ya. Jadi ternyata ngaji ini, baca Quran ini supaya disebut sebagai apa? Qori. Enak suara dipuji-puji. Ya, alhamdulillah min dzalik. Kemudian didatangkan seorang yang kaya raya. Lantas Allah berfirman padanya, bukankah telah kuluaskan rizkimu hingga engkau tidak lagi membutuhkan kepada seseorang? Ya, kemudian orang kaya itu menjawab, betul. Allah kembali bertanya, lantas engkau gunakan untuk apa harta yang telah kuberikan padamu? Si kaya ini menjawab, harta itu aku gunakan untuk silaturahmi dan bersedekah. Serta merta Allah berkata, engkau dusta. Malaikat pun juga mengatakan, engkau dusta. Lalu Allah berfirman, akan tetapi engkau ingin agar dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan pujian itu telah engkau dapatkan di dunia. Lantas didatangkan orang yang berperang di jalan Allah. Jadi sampun yang wow, ya, jadi orang yang bersedekah karena kekayaannya tadi itu bukan karena Allah tapi karena manusia. Seperti ini. Kemudian selanjutnya didatangkan lagi orang yang berperang di jalan Allah. Ya. Ditanyakan kepadanya, apa tujuanmu berperang? Orang itu menjawab, karena engkau memerintahkan untuk berjihad di jalanmu, maka aku berperang hingga aku terbunuh di medan perang. Lalu yang sing jihad pun sedo. Ya. Ditanya kalian Allah, ngoten niku jawabane. Tapi Allah mengatakan engkau dusta. Bukan hanya Allah yang mengatakan, para malaikat pun juga mengatakan engkau dusta. Lalu Allah berfirman, akan tetapi engkau ingin agar dikatakan engkau adalah si pemberani, pahlawan, dan mendapat pujian itu telah engkau dapatkan di dunia. Lantas Rasulullah SAW menepuk lututku sambil berkata, wahai Abu Hurairah, mereka bertiga adalah makhluk Allah yang pertama kali yang dikobarkan dengannya api neraka di hari kiamat. Ya, jadi ditinggali dari cerita niku wau, kan orang bertiga niku kan ngoyo istilahnya untuk beramal. Tapi karena niku apa? Amalannya karena manusia, ya, sehingga dia bisa disebut sebagai ahli neraka. Ya. Jadi dari hal ini merupakan antisipasi bagi kita sedaya untuk nopo memperbaiki amal, memperbaharui amal, ya, dan amalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Oleh karena itu, kemudian selanjutnya adalah wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami datang kepada amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mugi-mugi amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diterima. Nah, niku nggih insyaallah kula yakin nggih karena Allah semua nggih. Panjenengan jauh-jauh Lambayono Zakira wa ta'ala masyaallah. Insyaallah dileh pahala. Dan kita saling mendoakan mugi-mugi ya, amal kita Ustaz Nurdin ya Pak Karni Pak sedaya teng mriki pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuatos cerita niku wau karena selain Allah bisa hangus ngoten nggih. Dan bisa hangus naudzubillah min dzalik ya. Biasanya pun orang yang beramal bukan karena Allah itu gampang kecewa. Nggih napa mboten? Terus disebut-sebut, iku lek ndak aku. Nah, iku mboten asal. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itulah tadi gambaran bagaimana kita sedaya niki menata hati agar napa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Mugi-mugi kita sekalian dijadikan generasi kita generasi yang soleh dan solehah, keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, juga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum hasanat wa kafir 'anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa adkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.